Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi tentang anak muda muslim yang lebih banyak belajar agama lewat media sosial. Tantangan bagi lembaga pendidikan Islam formal. Di era digital saat ini, anak muda muslim cenderung lebih tertarik belajar agama melalui media sosial seperti YouTube, podcast, TikTok, Instagram daripada melalui jalur pendidikan formal seperti madrasah atau pengajian konvensional. Ustadz-ustadz digital seperti Ustadz Adi Hidayat, Felix Shaw, Hanan Attaqi, bahkan Habib Hussein Ja'far berhasil menarik jutaan pengikut karena gaya komunikasi mereka yang cepat, santai, dan terasa dekat dengan kehidupan generasi muda. Fenomena ini menandai terjadinya disrupsi terhadap otoritas tradisional lembaga pendidikan Islam. Karena peran sosialisasi nilai-nilai keagamaan kini mulai berpindah ke ruang digital non-formal yang lebih fleksibel dan interaktif. Dalam perspektif sosiologis seperti dikemukakan oleh seorang tokoh peneliti Peter Berger, sosialisasi agama merupakan proses internalisasi nilai dan ajaran keagamaan melalui agen-agen sosial seperti keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Kini muncul agen baru, yakni media sosial yang mulai mengambil peran penting dalam sosialisasi keagamaan. Lembaga pendidikan Islam formal menghadapi sejumlah tantangan serius akibat pergeseran ini. Pertama, terjadi perubahan paradigma belajar. Pendidikan formal masih bersifat struktural dan hierarkis, sementara media sosial menawarkan suasana yang horizontal, interaktif, dan lebih bebas. Kedua, otoritas simbolik guru agama menurun karena ustadz media sosial dianggap lebih memahami problematika generasi muda dan menyampaikan dakwah secara kontekstual. Ketiga, terjadi ketimpangan gaya komunikasi seperti pendidikan formal kerap dianggap kaku, sedangkan media sosial menyajikan agama dengan gaya visual, cepat, lucu, dan emosional. Keempat, informasi keislaman di media sosial sering tidak sistematis dan terfragmentasi, sehingga peserta belajar tidak mendapat struktur ilmu agama yang menyeluruh sebagai dalam kurikulum madrasah atau pesantren. Dari sudut pandang ajaran Islam, proses menuntut ilmu tetap memerlukan sistem, bimbingan, dan pendalaman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman, menandakan pentingnya pendidikan yang terstruktur. Begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ilmu itu dengan belajar dan fikih itu dengan mendalami. Hadis riwayat Tabrani, yang menunjukkan bahwa ilmu itu tidak cukup diperoleh secara instan, tetapi melalui proses yang serius dan mendalam. Menyikapi tantangan ini, lembaga pendidikan Islam harus merespons secara adaptif. Langkah pertama adalah melakukan digitalisasi kurikulum dan dakwah dengan menghadirkan konten keislaman yang menarik, berkualitas, dan sesuai dengan pola konsumsi media generasi muda. Kedua, kolaborasi dengan influencer Islam dapat menjadikan strategi efektif, misalnya dengan mengundang mereka sebagai pengisi seminar atau dosen tamu untuk menjembatani dunia formal dan non-formal. Ketiga, kurikulum pendidikan Islam perlu dirancang secara kontekstual agar tetap relevan dengan budaya dan dinamika digital yang dihadapi anak muda muslim saat ini. Tokoh-tokoh Islam Indonesia juga memberikan pandangan yang menguatkan. Seperti saja Kiai Haji Mustafa Bisri atau terkenal dengan sebutan Gusmus menyatakan bahwa jika anak-anak tidak lagi datang ke pesantren, maka pesantrenlah yang harus mendatangi mereka, termasuk melalui media sosial. Sementara Profesor Azmazri Azra menekankan pentingnya literasi keagamaan digital agar umat tidak terseret oleh informasi keagamaan yang setengah matang dan menyesatkan. Dengan demikian, pergeseran belajar agama ke ruang digital merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam formal harus berani berinovasi dalam metode, konten, dan platform agar tetap relevan, mampu bersaing dengan media sosial sebagai agen sosialisasi agama. Fungsi pendidikan Islam harus tetap hadir secara integratif, yakni memadukan otoritas keilmuan tradisional dengan pendekatan digital yang sesuai dengan karakter generasi muda Muslim kita masa kini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.